40 hari setelah hari kebangkitannya, Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia mengatakan sekali lagi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke sorga. 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, pada waktu itu hari Pentakosta adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi umat Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu, yang dalam bahasa Yunani kata Pentakosta berarti hari ke-50 setelah hari Paskah. Sebab itu Pentakosta juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ulangan bab 16 ayat 10. Dalam Perjanjian Baru, istilah Pentakosta dihubungkan dengan peringatan hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah?" Roh Kudus telah membuat Rasul Petrus, murid yang awalnya begitu takut sampai menyangkal Yesus, menjadi berani melakukan khotbah dan membuat 3.000 orang bertobat. Dan mereka memintanya untuk dibaptis. Saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Di mana ada dosa, di sana Roh Kudus tidak dapat memenuhi kita." Sebaliknya, jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Sebab itu, jauhilah dosa, hiduplah taat akan firman Tuhan, maka kita akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus.